Tema yang akan kita angkat pada kesempatan pagi hari ini adalah dengan judul saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ukhuwatu fillah. Karena di antara ibadah yang sangat agung adalah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali keimanan yang sangat kuat adalah mencintai karena Allah dan juga membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalil bahwasanya mencintai karena Allah itu adalah ibadah tersendiri. Ibadah yang harus kita pupuk, ya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena Allah ini baru dikenal tatkala datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akan hal ini. Sebelum Nabi SAW berdakwah, para sahabat sebelum mereka masuk Islam, mereka sudah memiliki relasi di antara mereka, hubungan saling mencintai di antara mereka, tetapi semuanya dibangun di atas perkara dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Entah di antara mereka ada yang saling mencintai karena satu suku, ya, atau karena satu kampung halaman, saling mencintai, atau satu ayah, satu ibu, ya, kerabat, saling mencintai. Tapi semuanya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita tahu relasi di antara manusia juga banyak, hubungan di antara mereka, dan mereka saling mencintai, dekat. Tapi kedekatan tersebut, saling mencintai tersebut semuanya dibangun di atas perkara dunia. Seperti seorang senang sama temannya, kenapa? Karena sama-sama dalam tim bola misalnya. Seorang senang sama temannya, kalau bermaksiat sama-sama suka ke diskotik jadi temannya. Misalnya, satu orang berteman dengan yang lain karena sama-sama suka main game. Satu orang berteman dengan dia karena hobi makannya sama, ya, misalnya. Tetapi tatkala Nabi SAW datang, maka Rasulullah SAW membawakan suatu perkara yang baru yang belum kenal mereka, yang mereka belum pernah mengenal sebelumnya, yaitu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW persaudarakan antara para sahabat, terutama antara kaum muhajirin kaum ansar. Tatkala kaum muhajirin kemudian berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Inilah yang dikenal dengan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala banyak dalil, ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat kelak di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil, sangat panas. Namun ada 7 orang yang istimewa yang Allah naungi mereka dengan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imamun adil, imam yang adil. Kemudian yang kedua, ya, syabun nasya fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga di antaranya rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka berdua berkumpul karena mencintai karena Allah dan juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini ibadah yang mulia. Karena 7 orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dinaungi oleh Allah, semuanya orang-orang hebat, ya. Yang pertama, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang meninggalkan berbagai macam kelezatan, kesenangan, dan sibuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya selalu rindu ingin ke masjid. Dia rindu kapan dikumandangkan azan, dia ingin salat ke masjid. Ini juga amalan yang tidak sederhana. Ini amalan yang susah. Tidak semua orang rindu ke masjid. Bahkan banyak di antara orang yang ingin salatnya di rumah, tidak ingin ke masjid. Ya. Kemudian yang kelima, rajulun da'atum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni, ya, akhafullah, seorang laki pemuda yang dirayu oleh seorang wanita cantik dan kaya raya, ya. Ini sudah cantik kaya raya lagi. Kalau kaya raya tidak cantik juga tidak apa-apa. Cantik enggak kaya raya juga tidak apa. Ini tergabung dua-duanya, cantik dan kaya raya, menggoda. Biasanya laki-laki yang menggoda, ini dia digoda. Ini ujian yang sangat berat, sangat super berat, ya. Ditelepon sama ahwat, sama cewek, ternyata cantik kaya raya, menggoda, ya. Dan yang kelima, ya, rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha
atala ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki yang dia berinfak dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya dia menyembunyikan amal solehnya. Dia tidak ingin ada orang lain yang tahu. Dia ingin yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aina. Seorang yang tatkala bersendirian dia ingat Allah kemudian dia menangis. Ini 7 orang semua orang hebat. Dan 7 orang ini semuanya melakukan amalan-amalan yang spesial. Ya. Di antara 7 golongan ini adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin beri gambaran kepada kita semua, mencintai karena Allah itu ibadah tersendiri, ibadah yang mulia. Ibadah yang mulia. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam Sahih Al-Bukhari, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara yang jika terkumpulkan pada seorang maka dia akan mendapati manisnya iman. Jadi antaranya ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidaklah mencintai seorang, tidak dia cintai orang tersebut kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufr ya, kama yakraha an yuqdhafa finnar. Ya. Dia benci untuk dikembalikan kepada kekufuran. Ba'da an qadahullahu minhu, setelah Allah selamatkan dari kekufuran, dia tidak ingin kembali lagi kepada kekufuran sebagaimana dia tidak suka dilemparkan dalam neraka jahanam. Barang siapa yang memiliki 3 perkara ini dia akan rasakan manisnya iman. Di antaranya perkara yang kedua, la yuhibbul mar'a illa lillah. Dia tidak mencintai seorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ibadah yang mulia, ya. Kemudian juga Nabi menyebutkan dalam satu hadis, ya. Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki dia melakukan perjalanan untuk menjenguk, menziarahi saudaranya di negeri yang lain. Fa arsadallahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah mengutus malaikat yang menjelma jadi manusia untuk menunggu di tempat orang itu lewat. Jadi menghadang dia di jalan. Kemudian akhirnya berjalan orang tersebut bertemu dengan malaikat tadi yang menjelma jadi manusia. Maka malaikat bertanya, "Aina turid? Kemana kau hendak pergi?" Dia mengatakan, "Akhon li fi hadhil qaryah." Saya ingin menziarahi saudara saya di negeri ini. Maka malaikat bertanya lagi, ya. Apakah halaka min nikmatin? Apakah kau memiliki suatu kenikmatan atau suatu harta yang hendak kau tengok di sana atau urusan duniawi? Ya. Dia mengatakan tidak ada. Illa anni uhibbuhu fillah. Hanya saja saya cinta orang ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan dia ke sana hanya sekedar karena dia cinta sama orang ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat mengatakan fa inni Rasulullah ilaikum annallaha ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu karena kau telah mencintai orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di antara salah satu sebab kita bisa meraih cinta Allah kepada kita adalah dengan kita mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tahu bahwasanya mencintai karena Allah itu ibadah tersendiri. Apa yang dimaksud dengan mencintai karena Allah? Mencintai karena Allah yaitu kita mencintai seseorang bukan karena duniawinya. Kita harus jujur, kita tahu terkadang kita dekat sama orang ada apa di balik kedekatan kita. Apa kita ingin duniawinya, kita ingin hartanya, ya. Kita dekat karena dia punya jabatan, ya. Karena dia orang terpandang misalnya, atau kita dekat memang karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha tahu. Nah, kalau kita dekat kepada dia karena kesolehannya, karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia ngaji misalnya, ini berarti kita dekat dengan dia karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena duniawinya. Tapi kalau kita dekat dengan dia karena perkara duniawi, itu berarti bukan karena Allah. Yang paling penting bagaimana kita mencari sahabat yang mencintai kita karena Allah dan kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun sahabat yang mengajak kita pada perkara dunia banyak, yang ngajak kita dagang, yang ngajak kita pikir bisnis banyak. Tapi kita cari sahabat yang mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya seperti perkataan seorang penyair ya, yang dikenal dengan Majnun Laila.
yang seorang yang tergila-gila kepada Laila, dia berkata dalam syairnya, amuru ala diyari diyar Laila, uqabbilu dal jidari wa dal jidar, wa ma hubbu diyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara. Aku melewati suatu kampung, kampungnya si Laila. Lalu aku pun mencium tembok-tembok yang ada di kampung Laila tersebut, tembok-tembok rumah. Aku mencium tembok-tembok tersebut bukan karena jatuh cinta kepada tembok-tembok tersebut, tetapi jatuh cinta kepada yang ada di balik tembok. Berarti dia mencintai tembok karena bukan karena temboknya, tapi karena yang ada di balik tembok. Ya. Itu maksudnya. Maksud hati memuluk gunung apa daya tangan tak sampai. Maksud hati mencium Laila apa daya bibir tak sampai. Ya. Sampainya ke tembok. Ya. Jadi itu namanya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi terkumpul pada diri kita mencintai seseorang karena beberapa sebab. Contoh, seorang suami bisa mencintai istrinya karena syahwat. Istrinya cantik, berarti karena dunia, dia suka istrinya. Wajar. Atau dia mencintai istrinya karena istrinya baik, suka ngasih-ngasih duit sama dia. Bisa juga dia cintai karena Allah. Dia tambahkan lagi, saya cinta istri saya, kenapa istri saya baik, soleha, disuruh nurut, rajin ibadah, suka sholat duha, suka baca Quran. Jadi bisa terkumpulkan pada seorang demikian. Seorang mencintai saudara kandungnya, itu disyariatkan. Kita mencintai saudara kandung kita karena dia kerabat kita, ya. Karena dia satu suku sama kita, satu fam, satu marga sama kita. Itu disyariatkan, menyambung silaturahmi. Tapi kita tambahkan di selain itu kita juga cinta dia karena Allah. Dia selain kerabat saya, dia juga masya Allah, dia rajin sholat, rajin beribadah, rajin ngaji, orangnya dermawan. Maka kita tambahkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala sehingga pahala kita bertambah, ya. Oleh karenanya mencintai seorang karena Allah lebih kuat talinya daripada sekedar persaudaraan. Dari sekedar persaudaraan. Tapi seorang berusaha mencintai saudaranya, kerabatnya dengan dua cinta. Cinta karena kerabat dan yang paling utama cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita perhatikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan tatkala menjalankan ini. Kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena terus terang kita banyak menjalin relasi, ya. Ya, apalagi saya ustaz, saya punya teman banyak, ya. Saya punya teman banyak dari yang si kaya sampai si miskin. Teman-teman banyak, ya. Maka seorang berusaha menjalin persaudaraan sama siapa saja karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun saya harus berteman dengan orang-orang kaya, ya, dan pasti ada yang protes, Ustaz kok dekatnya sama orang kaya saja, ya. Ya wajar, saya dekat sama dia, dia ngundang saya makan, terus kamu nggak pernah ngundang makan. Tetapi terkadang kita dekat dengan orang kaya, Allah Maha tahu niat kita apakah untuk dikasihani sama orang kaya tersebut, ini adalah niat yang hina, ataukah kita ingin dekat dengan dia supaya dia mengeluarkan duitnya untuk menyumbang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan dia agar dia bisa berinfak, agar dia bisa membantu dakwah, maka itu berarti kita dekat karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dekat supaya ditraktir makan, itu namanya karena duniawi, Jadi beberapa hal yang harus kita perhatikan, ikhwani fillah wa tifiddin azanillahu yakum. Tatkala kita menjalin relasi dengan orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ikhlas. Bosnya benar-benar niat kita ini bukan karena duniawi, dan kita jangan membohongi dia. Seakan-akan kita tampakkan kita dekat dengan dia karena Allah, ternyata ada udang di balik batu. Ya. Ada udang di balik bakwan, ya. Jadi ada niat yang tidak beres. Ternyata kita dekat dia supaya ada duniawi yang kita ingin raih. Ya. Ini tidak boleh. Ya. Dan sifat manusia, kalau dia tahu ternyata kita dekat dengan dia karena ingin dunia kita akan ditinggalkan. Ini sifat manusia. Manusia itu, ya, cinta kepada hartanya. Tapi kalau dia tahu ada orang dekat dengan dia karena hartanya, mau ngambil hartanya akan dia tinggalkan. Cepat atau lambat. Kalau dia tahu, dia akan tinggalkan. Maka seorang berusaha menjaga niatnya. Tatkala dia menjalin hubungan dengan orang lain karena Allah, bukan karena duniawinya. Ya. Kapan dia mulai mengemis, mulai minta-minta, mulai ini berarti dia akan dihinakan oleh sahabatnya tersebut. Seorang berusaha menjalin persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama tatkala kita punya sahabat khusus. Terus terang kita punya teman banyak, tapi ada beberapa teman yang teman dekat kita, mungkin 3 orang, 5 orang. Ada orang punya teman dekat cuma 1 aja, itu aja kemana-mana sama dia. Ada orang yang lebih membuka lagi, temannya mungkin ada 5 orang, kemana-mana, ya. Temannya dekatnya itu aja, 5 orang, 4 orang, ya. Ada yang cuma 2 orang teman dekatnya, ada yang cuma 1 orang teman dekatnya. Ada yang nggak punya teman dekat. Ya.
Nah, tatkala ada yang enggak dingin? Ini dingin. Ada yang enggak dingin? Tatkala kita punya hubungan relasi dengan teman kita, kita sudah dekat sama dia lama, ya, mungkin teman pengajian, teman dakwah, maka kita harus tanamkan diri kita bahwasanya kita berteman dengan dia karena Allah, karena berteman dengan Allah itu ibadah yang mulia, merupakan sebab seorang masuk surga, sebab seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang pertama harus kita perhatikan, harus ikhlas tatkala kita berteman karena Allah. Ya. Maka kalau kita berteman dengan orang kaya, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah pertemanan saya dengan dia bukan karena dunianya, tapi karena Engkau ya Allah. Ya. Bukan karena dia bantu saya supaya dia enggak. Ente jangan sekali-sekali ente berteman seperti itu. Ya. Kalau ente berteman ikhlas karena Allah, nanti Allah gerakkan hati dia bantu ente. Tapi jangan ente sejak awal berteman sudah ingin dibantu sama orang itu. Itu niat yang hina, jangan. Tapi kalau ente berteman dengan karena Allah Subhanahu wa taala dengan orang kaya tersebut, suatu saat Allah akan gerakkan hatinya untuk bantu ente meskipun ente tidak minta. Ya. Karena masalah hati urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menipu orang lain menampakkan seakan-akan ikhlas, seakan-akan tulus, ya, ternyata ada niat-niat yang lain, ya. Karena kalau persahabatan, persaudaraan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, cepat putus, suatu hari pasti putus. Relasi tersebut tidak akan langgeng, tidak akan abadi, ya. Karena kalau dunianya sudah tidak ada maka putus. Dan ini sangat kelihatan nanti. Berteman dengan orang kaya tersebut tahu-tahu jatuh miskin, sudah tidak dikontak lagi, tidak pernah ditelepon lagi. Ini berarti persahabatannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi karena dunia. Dunianya pergi, ya sudah. Baik, ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua, di antara konsekuensi dari bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus saling membantu. Yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala memberi bantuan kepada yang kekurangan. Percuma kita berteman terus teman kita susah kita cuekin aja. Apa makna dari persaudaraan karena Allah kalau demikian caranya? Maka seorang kalau punya kelebihan harta, dia temannya susah, jangan tunggu temannya minta bantuan. Kalau dia tahu temannya susah, dia yang tawarkan bantuan agar dia menjaga kehormatan saudaranya, ya. Berusaha demikian. Kenali apa sih kekurangan teman saya? Apa sih keperluan teman saya? Kalau teman kita kelihatan wajahnya sumpek, ya mungkin ada masalah. Kita cek. Ya, cek. Tanya bagaimana kondisi keluarganya. Mungkin ada anaknya sakit, mungkin ada SPP anaknya belum lunas. Kalau kita punya duit, kita bantu. Tidak perlu dia minta. Ya. Itulah konsekuensi dari pertemanan. Ya. Yang kaya membantu yang miskin. Ya. Apalagi kalau teman kita ternyata minta bantuan. Kita tahu teman kita ini bukan orang yang suka peminta-minta. Dia jarang minta bantuan. Tatkala dia minta bantuan berarti dalam kondisi sangat perlu. Ya. Terkadang dia tidak minta ditemani terkadang. Ya sudah, kita ada waktu, jangan pelit lagi dengan waktu, temani dia. Ya. Terkadang dia mungkin butuh dana, ya kita bantu kalau memang kita mampu. Jadi seorang yang diberi kelebihan oleh Allah harus memperhatikan yang kekurangan. Kemudian terutama masalah duit, kalau dia pinjam uang dan kita punya dana, jangan ragu-ragu untuk bantu dia. Kita kenal teman kita ini, teman ini orangnya amanah, sudah lama kita kenal. Sesekali dia butuh bantuan dana, ya kita bantu. Ingat sabda Nabi SAW, Inna salaf yajri majra syatris sadaqah. Sungguhnya utang itu pahalanya seperti setengah sedekah. Jadi kalau kita pinjemin teman kita 1 juta, meskipun nanti dia kembalikan 1 juta, tetap saja seperti kita bersedekah 500.000 sama dia. Ya, ini keutamaan memberi hutangan kepada saudara kita. Ya, yang jadi masalah memang sekarang banyak orang susah untuk memberi hutangan karena banyak orang tidak bayar hutang. Banyak orang tidak tahu diri. Ya akhi, ya saya bilang sama anda, ya ikhwan, ya akhi, sekarang ente cari hutangan tuh gak gampang. Banyak orang susah mencari hutangan sampai-sampai harus pinjam di bank. Kenapa? Dia tidak menemukan siapa yang mau kasih hutangan. Jadi kalau ada orang kasih hutangan sama anda, itu orang baik itu. Meskipun dia tidak kasih gratis, dia kasih hutangan saja, itu adalah orang baik. Ya. Kalau anda berharap bertemu dengan sahabat yang seperti
teman seperti sahabat-sahabat Nabi, ya itu sudah tinggal dongeng saja sekarang. Ya, sekarang nggak ada, nggak ada lah sahabat seperti Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf. Siapa yang bisa jadi seperti Sa'ad bin Rabi'? Tatkala Abdurrahman bin Auf tadinya pedagang besar, kemudian dia jadi miskin mendadak, meninggalkan seluruh hartanya, meninggalkan seluruh kekayaannya untuk berhijrah ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah Nabi ya saudarakan dia dengan Sa'ad bin Rabi'. Karena Abdurrahman bin Auf dulunya pedagang kaya raya, miskin mendadak, dan susah jadi orang miskin mendadak. Kalau miskin bertahap itu masih mudah ya. Dia punya mobil, jual, kemudian beli motor, enggak lama kemudian motor jual, beli sepeda, motor jual, kemudian jalan kaki. Ya, tadinya punya rumah jual, akhirnya beli rumah kecil, enggak lama lagi rumah kecil jual, akhirnya ngontrak. Ya, ini miskin bertahap, bisa adaptasi. Tapi Abdurrahman bin Auf miskinnya mendadak, tahu-tahu apa? Miskin. Makanya Nabi mensaudarakan dia dengan Sa'ad bin Rabi' yang juga kaya. Karena Nabi tahu Abdurrahman bin Auf ini orang kaya. Akhirnya Sa'ad bin Rabi' kemudian menawarkan, wahai Abdurrahman, saya termasuk orang kaya di kota Madinah. Ambillah setengah hartaku, luar biasa ya. Apa ada di zaman sekarang seorang sahabat menawarkan setengah hartanya? Ya, jangan setengah harta, 1/100 pun mungkin tidak ada. 1% dari hartanya kasih sama kita. Ya, bukan saya bilang enggak ada, ada sih, ada. Ya. Saya tahu ada orang kasih hadiah sama temannya miliaran, saya tahu ada. Ya. Tapi itu langka. Tapi kalau saya bilang tidak ada, nanti saya berdosa. Ada. Ya. Tapi itu langka. Orangnya pun tidak mau ketahuan, tidak mau diketahui orang lain. Kalau ketahuan nanti pada orang minta semua sama dia. Tapi ente zaman sekarang ada orang kasih setengah hartanya, mana ada setengah hartanya? Ini pernah ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf. Saya punya harta setengah buat kamu. Bukan cuma itu, saya punya istri lebih dari satu. Kamu lihat mana yang cantik, yang kamu sukai, tunjuk yang mana. Nanti saya ceraikan, kalau habis masa iddahnya kamu nikahi. Ya. Mana ada orang nawarin apa? Istri. Antum nggak mungkin nawarin. Ini istri antum cuma satu. Jadi ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dengar seperti dongeng, tapi ini pernah terjadi. Waktu Abdurrahman bin Auf ditawarkan dengan tawaran begitu hebat, dia punya izzatun nafs, dia punya harga diri. Dia tidak mau terima. Dia tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia mengatakan barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah berkahi dirimu, berkahi keluargamu, berkahi hartamu. Dullani ala suq, tunjukkan aku di mana pasar. Dia mau dagang sendiri. Ya. Ente dapat seperti sahabat seperti ini hayalan, sekarang enggak ada. Itu mereka benar-benar dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak diriwayatkan dengan sanad yang sahih, kita bilang cuma dongeng. Tapi kita tidak heran karena kalau kita tahu ternyata gurunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya sumbang jalan Allah. Ya, kita tidak heran karena bagi mereka dunia itu sangat ringan, tidak ada nilainya. Bagi mereka akhirat adalah segalanya ya. Ya. Saya sering sampaikan, saya saja 15 tahun di Madinah belum ketemu dengan Sa'ad bin Rabi' ya, yang menawarkan apa? Setengah hartanya. Sudah 15 tahun belum pernah ada yang nawarin. Apalagi nawarin istrinya. Belum ada. Bukan berarti orang Madinah banyak yang baik-baik, luar biasa. Banyak yang baik-baik. Ya. Kalau saya cerita luar biasa. Teman-teman, Masya Allah, teman-teman kuliah, teman-teman di masjid, ya, luar biasa. Saya punya teman sampai sekarang masih jadi sahabat ya. Polisi tapi dia hafal Quran. Masya Allah, jadi imam di masjid. Setiap hari dia sholat ke Masjid Nabawi. Setiap hari dia jemput saya dulu nggak punya mobil. Dia jemput kita ke Masjid Nabawi. Tiap hari jemput. Suatu hari saya ada safar, ingin ke ada ketemu keluarga ya, ke Jeddah ya. Dia bilang sudah saya nganterin. Subhanallah, nganterin. Saya tidak apa namanya, cuma cerita aja, dia yang nawarin, saya anterin aja. Subhanallah, nganterin sampai di sana, temu keluarga, kemudian disiapkan tempat, diberikan makanan. Subhanallah, enggak ada. Sampai sekarang saya belum bisa bayar jasa dia. Tapi saya sering tawarin, kamu kapan ke Indonesia? Ya, kamu kapan ke Indonesia? Bawa keluargamu. Pokoknya sampai Indonesia semuanya beres. Mau villa mau apa ya? Bukan punya villa, saya tinggal telepon teman-teman maksudnya. Dia bilang, saya tidak mau ke Indonesia. Kenapa? Waduh, fitnah di Indonesia. Saya enggak pingin agama saya rusak di Indonesia. Kalau gitu ke Bali aja biar rusak sekalian. Dia enggak mau ke Indonesia.
Ya alhamdulillah saya tahu teman-teman saya banyak berubah setelah ke tanah air, ke Indonesia, ke luar negeri. Dia bilang secara keluar negeri pulang, iman mereka berubah, pandangan mereka berubah. Saya tidak ingin seperti itu. Saya tahu iman saya lemah ya. Saya tidak ingin pulang kemudian tahu-tahu jadi lelaki jelalatan dan macam-macam. Ya. Sampai sekarang saya tawarin berulang-ulang, mungkin 10 kali lebih saya tawarin, tidak pernah mau. Artinya benar-benar dia membantu kita karena Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman juga ya. Sekarang dosen di Universitas Islam Madinah, namanya Nasir bin Ghazi Ar-Ruhaili. Ya. Dosen dulu teman sekelas. Jadi waktu saya datang sama istri, saya datangkan istri, ya. Jadi susah untuk sewa rumah, karena sewa rumah mahal ya, mungkin 1.000 real per bulan, sementara gaji mahasiswa 850 real. Ya. Kalau suruh bayar SPP, bayar kontrakan, makan apa ya? Akhirnya bulan pertama saya nginap sama teman mahasiswa yang lain. Nginap. Sudah sebulan nggak enak, tinggal di rumah orang terus, ya, merepotkan. Akhirnya minta izin pindah. Pindah kemana? Ke teman yang lainnya. Pindah lagi sebulan. Sudah mulai sebulan, mulai gelisah. Aduh nggak enak ini, ganggu orang. Emang nggak enak, namanya numpang itu apa? Nggak enak. Meskipun temannya bilang nggak apa-apa, tapi kan kita nggak enak. Akhirnya teman saya tanya, "Kenapa kamu datangkan istri?" "Sudah." "Tinggal di mana?" "Tinggal di teman-teman." "Oh." Akhirnya dia bilang lagi, "Udah, kamu tinggal di rumah saudara saya. Gratis rumah saudara saya." "Oh, Masya Allah, benar ya." "Sampai kapan?" "Sampai kamu dapat apartemen gratis. Karena kita harus ngantri tunggu jatah. Kalau ada yang lulus baru kita bisa masuk." Oh, saya senang sekali. Akhirnya pindah ke rumah baru. Rumah itu model gaya rumah Saudi, bukan kayak apartemen tadi yang amburadul ya. Rumah gaya Saudi, mewah, lampu-lampunya mewah, kamar mandinya 2 dan macam-macamnya. Apalagi kata dia, sampai kamu dapat, mau 1-2 tahun yang penting sampai kamu dapat apartemen gratis. Tenang, itu rumah saudara saya. Akhirnya saya pun tinggal di sana. Alhamdulillah beberapa lama kemudian dapat pengumuman pindah ke apartemen gratis. Akhirnya pindah ke apartemen gratis. Tidak lama kemudian teman saya datang lagi bawa istrinya dari Kosovo. Bawa istrinya nikah. Kemudian bingung lagi, Firanda, ngeluh dia. "Firanda, gimana ini? Rumah kontrakan mahal, susah, gaji cuma sekian." Saya bilang, "Diam kamu, diam. Ada rumah gratis, rumah teman kita." "Oh, masa iya?" Akhirnya coba bilangin. Saya bilang, "Nasir, itu ada teman datang lagi bawa istrinya. Bisa nggak numpang di rumah saudara ente?" "Kamu kenapa bilang dia? Itu saya bayar tiap bulan." Gitu. Ternyata dibayarin diam-diam ya. Subhanallah. Saya juga bahlul dikit. Jadi saya nggak kepikiran, sama sekali nggak kepikiran kalau dia bayar. Kalau dia nggak mau bilang juga, kalau dia bilang tentu mungkin saya malu juga kan. Subhanallah. Pernah saya juga punya butuh uang. Saya telepon dia. Habis mau telepon siapa? Mau telepon orang Indonesia miskin-miskin semua. Telepon orang Saudi. Teman saya ini bukan orang kaya juga, bukan orang kaya, rumah juga masih numpang sama orang tua ya. Gaji juga sama seperti saya juga ya. Cuma dia jadi imam dan imam, jadi ada gajinya yang lebih. Jadi bukan juga orang kaya. Suatu hari saya butuh uang, saya telepon dia. "Nasir, saya butuh uang sekian ribu real untuk ini. Nanti insya Allah Ramadan saya bayar." Saya bilang sebut waktunya, insya Allah Ramadan. Kenapa? Ramadan tuh banyak bantuan datang biasanya. Jadi bisa bayar. Akhirnya ya udah, butuh berapa sekian ribu real. Saya lagi safar, udah kamu ke Masjid Nabawi aja, nanti teman saya nganterin. Benar. Saya pergi ke Masjid Nabawi, temannya datang bawa amplop atau apa gitu, dibilang ada titipan amanah dari Nasir. Alhamdulillah. Saya gunakan uang tersebut pas bulan Ramadan. Kemudian dapat banyak bantuan, saya ingin bayar utang. Saya telepon dia. "Nasir, kaifa halak? Gimana kabar ente?" "Baik. Saya mau bayar utang saya." Begitu dia dengar saya bilang saya mau bayar utang, langsung dia matikan HP. Waduh, kenapa ini? Tersinggung atau apa? Saya telepon dimatikan terus, nggak mau diangkat. Tahu-tahu datang SMS. Kata dia, "Firanda, di antara amalan yang paling mulia adalah menyenangkan saudaramu. Dan saya sangat senang kalau kamu terima uang itu sebagai hadiah dari saya." Paham? Jadi dia mengatakan kamu beramal soleh sama saya, menyenangkan saya dengan menerima itu sebagai apa? Hadiah dariku, terima hadiah dariku. Saya bilang kalau begini caranya tidak bisa ngutang lagi, dan benar.
Sampai sekarang saya nggak pernah ngutang lagi sama dia. Kenapa nggak ngutang ke banyak-banyak kemarin? Masya Allah, orang itu orang ya. Orang baik ya. Masih banyak di Madinah orang-orang seperti itu ya. Kalau saya mau ceritakan banyak sekali. Cuma itu di antara yang saya rasakan ya. Tetapi itu pun jarang. Orang-orang seperti itu jarang. Saya bukan berarti mengatakan tidak ada, tapi jarang. Ya. Ada orang yang benar-benar berkorban bagi kita sebagai sahabat. Ya. Tapi itu jarang. Ya. Makanya saya katakan, kalau Anda di zaman sekarang ini, di zaman yang orang tergila-gila dengan dunia, menghabiskan waktunya dan umurnya untuk dunia. Karena dunia itu lezat. Ya. Dengan dunia kita bisa beli apa saja. Dengan dunia kita ingin jalan-jalan kemana-mana. Ada duit, cari duit. Maka orang berkejar-kejar untuk cari duit. Tatkala dia mau pinjamkan uang sama Anda, itu orang baik berarti. Orang baik. Nah, kalau dia sudah pinjamkan uang sama Anda harus balas kebaikannya. Waktunya bayar, jangan ditunda-tunda. Namun syaitan tuh sering membisikkan kepada telinga kita, waktunya bayar, nanti ajalah kita beli barang baru ya. Dia orang baik kok, ditunda enggak apa-apa. Ini tidak benar. Anda punya hutang ya, maka harus dibayar jika jatuh tempo. Hukumnya wajib. Bahkan para ulama mengatakan tidak boleh bersedekah kalau Anda punya hutang. Anda ingin bersedekah sama anak yatim, padahal punya hutang, jatuh tempo harus bayar. Sedekah buat diri Anda lebih utama daripada pada orang lain. Harus bayar hutang. Sebagian orang, masya Allah, ya, punya hutang tapi sedekah sana sini. Sampai ada teman saya heran, dia pinjamin uang sama teman yang lain. Kata dia, Ustadz saya heran sama si fulan ini. Dia punya utang sama saya, tapi kalau kita ketemu makan dia bayarin terus. Dia nggak bayar utang tapi bayarin makan. Ini punya utang, merasa punya utang atau tidak ya? Jadi orang seperti ini jangan kita kecewakan dia. Dia sudah bantu kita. Kalau kita punya duit, ya kita segera bayar. Ya. Akhirnya sekarang banyak orang, saya pernah ketemu orang, dia tidak lagi berani meminjamkan uang kepada orang. Saya tanya, kenapa Ustaz? Seorang Ustaz. Aduh, kata dia, Dek, saya terlalu banyak, sering kejadian. Saya pinjamkan uang sana ke sini, ikhwan-ikhwan tidak ganti. Ya. Tidak ganti uang tersebut. Ditagih susahnya minta ampun. Ya. Bahkan sebagian ada lagi yang cerita sama saya, Ustaz, itu si fulan Ustaz, punya utang sama saya udah lama nggak bayar-bayar. Pernah saya tagih, dia marah-marah. Kok marah-marah? Iya, dia bilang begini, kamu ini kok nagih sekarang, minggu lalu uang saya masih ada, kamu nggak tagih. Sekarang sudah habis baru tagih. Loh, kamu kalau punya uang ya bayar, nggak usah ditunggu tagih ya. Jadi akhirnya ditagih malah marah-marah kepada yang menagih. Jadi maksud saya, kalau Anda punya uang, punya bantuan, bantulah sama saudara. Ya, saudara Anda, kerabat Anda, demikian juga teman pengajian ya. Alhamdulillah. Itu semua ibadah. Allah membukakan pintu ibadah di depan Anda. Ada orang bisa Anda bantu, bantulah. Dan ingat sabda Nabi SAW, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Yang jamin Nabi SAW. Kata Nabi, demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta. Pasti bertambah. Bagaimana caranya? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini antara hal yang perlu kita perhatikan ya. Kita membantu saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Rabi' bin Khuzaim rahimahullahu taala ya pernah berjalan minta keluarganya untuk membuat makanan yang enak yang dia sukai. Ternyata bukan buat dia bawa kepada orang lain. Ada orang yang cacat, tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, maka dia beri makan kepada orang tersebut. Kalau ada yang bertanya, kenapa kau berbuat demikian? Tidak ada yang tahu, dia pun mungkin tidak tahu. Kata Rabi' bin Khuzaim, yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sekali-sekali kita tahu ada sahabat kita yang kesusahan, suruh istri bikinkan kue, bikinkan makanan yang enak, bawa ke rumahnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Perkara berikutnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara konsekuensi persahabatan, kalau kita bersahabat, semakin dalam persahabatan kita, maka kita akan semakin mengetahui kelebihan dan kekurangan sahabat kita. Ya, sehingga terkadang dan sering akan kelihatan nampak aib-aib saudara kita tersebut di hadapan kita. Ya, tatkala kita mengetahui aib saudara kita, maka jangan kita siarkan, jangan kita share, jangan kita umbar. Ya. Jangan kita ceritakan kepada orang lain. Mungkin kita ke rumahnya lihat yang aneh-aneh. Ya, namanya manusia punya kekurangan. Mungkin lihat kita ke rumah dia ternyata istrinya mungkin belum berjilbab, atau mungkin kita lihat ada
CD-CD video, film-film yang misalnya ya, jangan kita umbar, itu aib ya. Itu aib, jangan kita umbar. Justru konsekuensi dari persahabatan adalah kalau bisa kita nasihati dia. Nasihati baik-baik. Kalau dia tidak mau ya sudah, kita nasihati dia ya. Dan jangan sekali-sekali kita menceritakan aib dia ya. Bahkan meskipun kita sudah tidak bersahabat. Meskipun kita sudah tidak bersahabat, jangan pula kita ceritakan aib sahabat kita. Terutama tatkala saudara kita ya curhat kepada kita. Tatkala dia curhat, dia pasti menyampaikan masalah-masalah pribadinya. Masalah tentang suaminya, masalah tentang anaknya, tentang ibunya, tentang adiknya, tentang keuangannya, tentang penyakitnya mungkin. Ya, ini rahasia. Meskipun saudara kita tidak mengatakan rahasiakan. Ya, jadi kalau dia sudah cerita sama kita, mengkhususkan kita sebagai teman curhat, ya, maka jangan kita ceritakan kepada orang meskipun dia tidak bilang rahasiakan. Apalagi kalau dia bilang rahasiakan, ya, maka jangan seorang menjadi, kata istilah orang, jangan ember. Ya. Ada sebagian ibu-ibu ember mulutnya, cerita sana, cerita sini, cerita sana, cerita sini. Bangga kalau tahu rahasia orang lain. Oh, saya tahu rahasia orang itu, cerita sama yang lain. Saya tahu pribadi orang itu. Itu bukan perkara yang untuk dibanggakan. Tatkala Anda mengetahui rahasia orang, itu amanah, harus Anda sembunyikan. Ya. Jangan juga bilang, kamu jangan cerita orang ya, di antara kita berdua ya. Udah, kalau sudah lewat 2 orang pasti akan tersebarkan. Jadi rahasia umum, yang nggak boleh. Jadi aib saudara kita, mungkin kita lagi telepon dia, tahu-tahu ada sesuatu kita dengar yang aneh-aneh ya. Ya. Ada teman telepon cerita. Saya telepon si fulan, Ustaz. Kamu lagi di mana? Oh, lagi ini, lagi lagi sama, dia nggak mau sebutin lagi di mana. Tahu-tahu di telepon didengar, selamat masuk di studio. Maksudnya lagi nonton di bioskop. Ya udah, kalau kita kebetulan dengar teman kita ke bioskop satu keluarga, tidak usah kita ceritakan ke orang lain. Ya, itu aib. Jangan kita ceritakan. Kita berusaha agar mata kita tidak melihat aib saudara kita. Kita tidak ingin telinga kita mendengar aib saudara kita. Tapi kalau kebetulan Allah membuat mata kita melihat aib saudara kita, mendengar aib saudara kita, maka harus kita sembunyikan. Ya. Barang siapa yang bela harga diri saudaranya, Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka jahanam. Seperti dalam hadis Nabi SAW. Maka jangan kita siarkan. Justru kita tutupi aib saudara kita. Rahasia harus kita jaga, jangan sampai kita sebarkan. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal juga yang harus kita perhatikan mengenai persahabatan dengan sahabat kita. Di antaranya kita harus tahu bahwasanya sahabat kita tidaklah sempurna, dia pasti punya kekurangan. Jangan kita pernah berharap punya sahabat yang sempurna. Sebagaimana penyair berkata, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Apa kau ingin sahabat yang tidak ada aibnya sama sekali? Ya. Apakah ada kayu gaharu yang mengeluarkan bau harum tanpa asap? Pasti ada asapnya. Nah, kalau kita punya teman, secara umum dia baik. Ya, secara umum dia baik. Dia punya kekurangan 1, 2, 3, itu wajar. Itu teman baik sudah. Jangan kita berharap kesempurnaan, teman kita nggak boleh salah. Ya, kita sendiri tidak sempurna. Ya. Terkadang kita lagi butuh bantuan kepada teman kita cuekin, ya wajar. Sesekali dia cuekin, ya udah, jangan kita marah besar. Sering kok dia bantu kita, sesekali dia malas, sekali dia tidak mau bantu, kita beri uzur. Tidak ada yang sempurna. Wong biasanya kalau kita pinjam uang juga dia pinjamkan, sekali ini tidak pinjamkan, jangan kita marah-marah. Ya. Ingat kita tidak sempurna, maka jangan berharap saudara kita juga sempurna. Ya. Barang siapa yang mengharapkan sahabatnya sempurna, setia setiap saat, kalau dibutuhkan pasti datang, maka dia tidak akan menemukan sahabat yang sempurna. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya. Jadi kalau sahabat punya kekurangan, tetap kita jadikan sahabat. Makanya saya sering katakan, terkadang terjadi relasi hubungan antara ibu-ibu punya menjalin persahabatan, namun berlebih-lebihan. Ternyata persahabatan mereka bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada satu tersinggung, akhirnya bermusuhan. Banyak hubungan di antara ibu-ibu tadinya dekat sekali, setelah putus jadi musuh bebuyutan. Padahal dulunya sangat dekat. Ini sering terjadi di antara ibu-ibu. Karena ibu-ibu bersahabat pakai perasaannya. Sehingga ini dalil bukti bahwasanya mereka bersahabat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, dia tahu saudaranya punya kekurangan. Ya sudah. Dia bersahabat bukan karena kalau sahabatnya ternyata tidak bisa melayani dia kemudian jadi musuh, enggak.
Dia tahu dia berbuat baik sama saudaranya karena Allah, bukan karena untuk dibalas kebaikan oleh sahabatnya. Ya, jadi kalau ada persahabatan sebentar-sebentar kemudian bertikai, ya ini persahabatan enggak beres. Ada hawa nafsu dalam persahabatan tersebut. Ya. Kemudian kalau kita memiliki sahabat, bukan berarti sahabat kita terus harus sama kita terus. Sahabat kita itu bukan berarti harus sama kita terus. Ini saya ingatkan kepada ibu-ibu. Ya. Sebagian ibu punya teman misalnya berdua. Dia tidak mau temannya ini berjalan sama ibu-ibu yang lain. Maunya berdua terus. Kalau kemana-mana harus telepon dia. Ke mall, kemana berdua. Nanti kalau temannya jalan sama ibu yang lain tidak kasih tahu dia, dia marah. Ini sahabat apa suami istri? Ya, ente kalau punya sahabat jangan ente monopoli sahabat tersebut. Dia boleh berjalin sahabat dengan yang lain pula. Jangan dimonopoli. Jangan dimonopoli. Ada sahabat kita yang tidak bisa kita monopoli. Contoh, seorang punya sahabat ustadz nggak bisa dimonopoli. Ustadz punya sahabat banyak. Ustadz kesana sini. Jangan ustadz harus sama saya terus nggak boleh sama yang lain. Nggak benar seperti ini. Ya. Tidak boleh dimonopoli. Dan ada sahabat kita tidak bisa kita monopoli dan tidak boleh kita monopoli. Dia berhak punya sahabat yang lain. Kenapa harus kita atur? Nggak boleh kamu jalan sama orang lain. Ya. Kalau persahabatan sampai pada tahapan seperti ini, namanya sahabat ikut hawa nafsu. Kemudian juga, tatkala kita bersahabat dengan sahabat kita, ingat, tidak seluruh rahasia sahabat kita harus kita ketahui. Jangan kemudian kita bilang sama teman kita, kamu kenapa sembunyikan rahasiamu? Tidak semua privasi dia harus kita tahu. Masing-masing kita punya privasi. Ya, kita cukup bersahabat masalah agama, bersahabat yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak harus kita mengetahui privasi dia. Urusan suaminya tidak perlu kita tahu, urusan anaknya tidak perlu kita tahu, urusan keluarganya tidak harus kita tahu. Kalau dia tidak kasih tahu, tidak usah tahu. Oleh karenanya, Rasulullah SAW telah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Saya sering menyampaikan permisalan seperti ini, ya. Kalau kita lagi naik mobil, ini sering terjadi. Kita naik mobil, teman kita kemudian mengangkat telepon, kemudian dia angkat suaranya tatkala menjawab telepon, maka setelah dia tutup telepon, Anda nggak usah tanya, ada apa? Nggak usah. Itu privasi dia. Kalau dia ingin cerita, dia pasti cerita. Waduh, saya diomelin istri, misalnya. Waduh, saya diomelin bos, misalnya. Kalau dia tidak ceritain, dia nggak usah tanya. Ada apa? Ceritain dong. Nggak usah. Karena bisa jadi dia nggak enak mau cerita. Ya. Mau cerita diomelin istri, dia malu, misalnya. Mau cerita ditagih utang, dia malu. Ya sudah, nanti nggak usah tanya. Nggak usah tanya, meskipun dia angkat suara. Jadi bukan hak kita bertanya-tanya. Kalau orang bicara telepon, kemudian kita tanya ada apa. Itu bukan hak kita, meskipun dia sahabat kita. Kalau dia ingin cerita, dia pasti cerita tanpa kita minta. Maka maksud saya, sebagai sahabat, kita tidak harus mengetahui seluruh urusan privasi dia. Urusan dengan suaminya, dengan keluarganya. Ya sudah, kita nggak perlu tahu. Karena ada orang memang suka pingin tahu. Ya. Mau sahabatnya, mau siapa saja pingin tahu. Terutama ibu-ibu ya. Dua orang ngobrol, nimbrung dong, ngobrolin apa? Urusan orang dulu, ingin tahu urusan orang. Sudah nggak perlu tahu urusan orang. Ya. Hobinya komentar. Ya. Lewat jalan di rumah orang, lihat rumah warnanya ungu, protes. Ini rumah kok warnanya norak ya. Kok protes rumah orang? Ente urus rumah ente sendiri, jangan urus rumah orang lain. Ya. Rumah belum lunas ngurusin rumah orang lain. Suka hobinya komentar. Ya. Sekarang dunia hobi komentar. Dunia hobi orang ingin tahu urusan orang lain. Yang bukan ranah dia pun terjang di dalamnya. Pingin tahu, pingin komentar, pingin diakui komentarnya, pingin dikenal komentarnya. Ngapain ya? Urus privasi Anda baik-baik. Ya. Bahkan sahabat kita tidak mesti kita harus tahu privasinya. Kalau dia tidak ingin cerita, kita nggak perlu harus tahu. Kemudian juga di antara persahabatan, di antara yang bukan merupakan konsekuensi persahabatan, tidak harus kita selama dengan sahabat kita tiap hari ketemuan, tidak harus. Justru kalau tiap hari bertemu dengan sahabat kita, terkadang mudarat. Kecuali kalau ada kegiatan agama, kita harus ketemu tiap hari, ya itu nggak jadi masalah. Sebagaimana Nabi SAW sering bertemu dengan Abu Bakar. Tetapi asalnya tidak demikian. Asalnya Nabi SAW bersabda, zur ghibban tasdad hubban. Kata Nabi SAW, jarangkanlah
menyenguk saudaramu, maka engkau akan semakin cinta kepada saudaramu. Akan semakin bertambah kecintaan. Kalau kita jarang ketemu sahabat kita, mungkin sebulan sekali, kita rindu sama dia. Ya. Karena kalau tiap hari ketemu, mudarat. Coba antum tiap hari menyenguk teman antum di rumahnya. Pergi ke sana, ngobrol dari asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, nyambung lagi. Ya. Baik, sesekali tidak apa-apa. Besok datang lagi. Baik, pembahasan kemarin diulang lagi. Tidak apa-apa. Maghrib sampai isya, isya sampai asar sampai maghrib, maghrib sampai isya. Hari ketiga, taruhlah pembahasan diulang lagi. Hari keempat antum sudah bosan. Cari pembahasan lain. Hari kelima pembahasan sudah habis. Pembahasan antum sudah habis, mulai antum bahas orang. Gimana si fulan? Gimana si fulan? Karena pembahasan antum sudah habis. Antum akan bahas itulah kepada ghibah, namimah dan macam-macam. Kemudian akhirnya antum bosan, namanya tiap hari ketemu. Kemudian antum mengambil hak istrinya, harusnya teman antum dekat sama istrinya, antum ajak ngobrol. Ya, demikian juga ibu-ibu, tatkala dekat terus sama seorang wanita tiap hari ketemu, harusnya hak suaminya dekat dengan dia, diambil hak suaminya untuk ngobrol sama temannya. Jadi tidak harus tiap hari ketemu. Bahkan sunnah Nabi SAW kita jarang-jarang ketemu dengan sahabat kita. Kecuali kata para ulama ada keperluan akhirat seperti urusan dakwah misalnya, sebagaimana Nabi SAW sering ketemu dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sahabat terdekatnya. Jadi para hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa taala, inilah ya mungkin di antara perkara-perkara yang perlu saya ingatkan agar tatkala kita menjalin hubungan dengan saudara-saudara kita, menjalin tali persaudaraan di antara saudara-saudara kita karena Allah, karena ini ibadah mulia, ada pahalanya Allah siapkan bagi orang-orang yang menjalin hubungan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi berkata, ya ainal mutahabbuna bi jalali, manakah orang-orang yang saling mencintai karena aku? Al yauma udhilluhu fi yaumin la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku akan menaungi mereka di padang mahsyar di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang berusaha untuk terus menjalin persahabatannya, tidak terputus. Kalau persahabatan karena Allah tidak akan pernah terputus apapun yang terjadi. Apakah karena jauh, apakah tiba-tiba dia jadi miskin, ya, apakah tiba-tiba kita menjadi kaya raya, tidak akan pernah melupakan dia. Karena persahabatan kita karena Allah. Makanya di antara tafsiran ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, artinya persahabatan tersebut akan terus tidak berpisah kecuali karena kematian, ya. Dan akan bersambung lagi tatkala di akhirat kelak. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.